kasih-Mu hingga di surga bertemu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, devosi Hakim-Hakim pasal 21 ini kita belajar bagaimana orang-orang Israel yang telah membersihkan dari segala macam hal yang menyimpang dari ajaran dan ketetapan Tuhan, termasuk saudara mereka, ya, saudara mereka Benyamin. Dalam pasal ini ada belas kasihan terhadap suku Benyamin. Ya, suku Benyamin ini dikenal dengan suku yang laki-lakinya itu gagah perkasa, gitu ya, kuat. Bayangkan kemarin itu ribuan orang Israel harus menyerbu suku Benyamin yang jumlahnya tidak lebih banyak dari orang Israel. Orang Israel kan gabungan ya, tetapi Benyamin hanya sedikit, tapi bisa malah awal ya dari cuma sekian ribu bisa membunuh orang Israel 40.000 orang. Bayangkan ya, berarti hebatnya orang Benyamin ini. Dan memang pada akhirnya suku pertama yang kemudian menjadi raja adalah suku Benyamin. Siapa rajanya? Halo? Raja Saul ya. Raja Saul itu orang Benyamin ya. Kemudian diganti Raja Daud orang Yehuda ya. Nah, kita perhatikan kalau dilihat dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 1 sampai 25, kita belajar bagaimana kita jangan salah mengambil sebuah keputusan. Setiap orang pasti akan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang hadir doa pagi hari ini untuk berangkat tempat ini, ada pilihan. Mau terus tarik selimut adem-adem enak atau berangkat, gitu ya. Saya juga sama ya. Aduh, setelah itu waduh, ternyata udah kesiangan dan cepet-cepet bangun akhirnya boleh bisa berkumpul tempat ini. Dalam kehidupan kita pasti mengambil keputusan. Setelah ini mau belanja masak apa hari ini untuk keluarga? Ini kebanyakan ibu-ibu ya. Juga keputusan, ya. Kita harus mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan, ya. Keputusan yang tepat akan mengambil satu tindakan yang tepat pula, ya, membuat keadaan juga semakin lebih baik karena diawali dari keputusan dan tindakan yang tepat. Dan sebaliknya kalau keputusan yang gegabah berdasarkan emosi sesaat pada akhirnya berdampak buruk. Maka kalau kita mengambil sebuah keputusan, jangan hati kita dalam kondisi emosi atau kacau. Banyak kali keputusan itu menjadi berdampak buruk, ya. Kalau kita sedang emosi ataupun kita sedang nggak enak hati, janganlah itu mengambil keputusan. Apalagi keputusan-keputusan yang bersifat sangat penting, ya. Hati-hati di dalam hal tersebut. Kita perhatikan suku-suku Israel menyesali keputusan mereka yang telah bersumpah untuk tidak menikahkan anak perempuan mereka kepada suku Benyamin. Ini keputusan yang gegabah. Walaupun dikatakan kitab suci pada akhirnya suku-suku Israel yang tidak akan menyerahkan anak perempuannya kepada suku Benyamin ini merasa kasihan terhadap suku Benyamin, ya. Kalau diantara suku Israel kawin mengawini itu memang lebih baik daripada seperti Simson ya, malah ambil suku Filistin jadi istrinya, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dari perkawinan Simson dan orang Filistin ini juga tetap rencana Tuhan dilaksanakan ya, untuk menghapuskan orang Filistin di tengah Israel pada waktu itu. Ya, kita perhatikan sumpah yang diambil itu sangat gegabah ya oleh orang Israel. Bukan hanya disesali pada akhirnya, tetapi juga ditangisi ya. Akibat dari keputusan itu orang Israel melahirkan kejahatan-kejahatan yang merambat. Selanjutnya ya, suku-suku Israel menyerahkan suku Benyamin untuk mengambil paksa perempuan dari Yabes Gilead untuk dijadikan istri. Yabes Gilead ini sudah memberontak. Mereka tuh menjadi bagian Israel. Tetapi mereka sudah memberontak dan akhirnya memang
ditumpas oleh orang Israel kecuali gadis-gadisnya, ya. Nah, gadis-gadisnya ini diberikan kepada suku Benyamin yang mereka sumpahnya tidak mau memberikan anak-anak perempuan mereka kepada orang Benyamin, sampai akhirnya Yabes Gilead anak-anak perempuannya diberikan pada mereka. Bahkan mereka mengusulkan untuk membunuh orang-orang Yabes Gilead, yakni para laki-laki dan perempuan yang sudah pernah tidur dengan laki-laki. Ya, artinya kalau kita ibu-ibu ini orang Yabes Gilead sudah menikah, wah itu nggak selamat ya pada waktu itu ya, ditumpas oleh orang Israel. Ya, itu yang terjadi ya. Sementara perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki dibawa untuk dijadikan istri dengan suku Benyamin. Itu tadi kita sudah baca dalam ayat yang 10 sampai 12. Tidak cukup sampai di situ, ketika perempuan-perempuan dari Yabes Gilead tidak mencukupi, mereka mengusulkan sebuah ide yang jahat. Sekali lagi, keputusan yang gegabah juga akhirnya melahirkan hal-hal yang jahat lagi ya. Apa yang ide yang jahat itu? Yakni melarikan anak-anak perempuan Silo dan membawa pergi ke tanah Benyamin. Padahal di Silo ini juga tabernakel didirikan ya, di Silo. Nah, keputusan gegabah muncul karena mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Padahal pengalaman di pasal 20 mau nyerang Benyamin itu tanya sampai 3 kali. Ya kan? Tuhan, apakah kami harus menyerang? Ya, majulah gitu ya. Padahal sudah kalah 40.000 orang laki-laki mati sama suku Benyamin. Maju sampai maju. Pada akhirnya mereka bisa mengalahkan Benyamin. Ya, tapi mereka dalam pasal 21 ini gegabah mengambil keputusan. Ya, dikatakan akhirnya semua keputusan mereka, ya mereka berbuat jahat dan lambat laun kejahatan itu semakin bertambah-tambah. Orang-orang Israel itu bersumpah dan mengambil keputusan hanya emosi sesaat tanpa mempertimbangkan dengan matang apa yang mereka putuskan. Hingga pada akhirnya satu dosa akan melahirkan dosa-dosa lainnya. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa sebuah keputusan bisa merambat serta mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Orang sudah mengambil keputusan salah karena malu ya, akhirnya malah melakukan tindakan-tindakan yang dosa lainnya. Ya, bukannya dia bertobat, tetapi untuk menutupi keputusan yang salah dan tidak mempermalukan dirinya, maka orang bertindak justru malah semakin liar dan semaunya sendiri. Itu yang terjadi ya, termasuk dalam kehidupan di zaman sekarang ini. Maka kita sebagai orang Kristen, mari kita dipenuhi oleh Roh Kudus ya, selalu minta sama Tuhan supaya dalam mengambil langkah kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil ya, itu betul-betul karena hikmat dari Tuhan. Jangan sembrono dan jangan salah dalam mengambil sebuah keputusan. Kalaupun itu udah terlanjur salah ya, keputusan kita salah, cepat-cepatlah kita datang sama Tuhan dan mohon pengampunan. Firman Tuhan bilang apa? Jika kamu mengaku dosamu, Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kita gunakan fasilitas yang Tuhan berikan, yakni pengampunan. Tapi tentunya pengampunan bukan yang semu ya, minta pengampunan tapi besok lakukan lagi, itu namanya mempermainkan Tuhan. Ya, artinya kalau kita minta ampun sama Tuhan, betul-betul sadar bahwa yang saya lakukan adalah jahat di mata Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, berkomitmen untuk tidak mengulangnya lagi. Seperti itu. Keputusan yang gegabah mungkin saja akan membuat kita menyesal seumur hidup. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan apapun itu, kita harus minta hikmat Tuhan, sekali lagi ya, menenangkan hati dan minta pimpinan Tuhan supaya kita jangan salah melangkah. Bisa saja jawaban dari Tuhan ketika kita bertanya melalui hamba Tuhan. Bisa juga melalui orang tua ya, atau orang yang kita anggap bahwa dia
bisa menolong kita ketika kita ada di dalam persimpangan untuk mengambil sebuah keputusan. Hanya dengan mencari kehendak Tuhan, kita dapat mengetahui apakah yang kita ambil itu benar atau mendatangkan sesuatu yang pada akhirnya merugikan kita ya dari keputusan yang salah. Maka kita minta hikmat Tuhan, karenanya dengan minta hikmat Tuhan kita bisa mengetahui apa yang benar. Mari kita senantiasa meminta kepada Tuhan supaya hikmat Tuhan itu menguasai kita dalam setiap mengambil keputusan, kita tidak salah langkah, sehingga hidup kita dengan penuh sukacita kita menjalaninya karena ada Tuhan yang memimpin, menyertai. Bahkan dalam setiap keputusan kita pun Tuhan memimpin, menyertai dan mendatangkan yang baik buat kita maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.